Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai inovasi produk perikanan, tepatnya di Desa Muara Baru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan tetap sehat berada di acara penyuluhan perikanan pada siang hari ini. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum memasuki acara inti, saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu dan adik-adik yang berkenan hadir di acara penyuluhan perikanan ini. Hadirin yang saya hormati, saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada penyuluhan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga perkenalan, yang keempat sambutan dari perwakilan kelompok, yang kelima penyampaian materi, dan yang keenam sesi diskusi, yang ketujuh doa penutup, yang keenam dokumentasi, dan 9 penutup. Mungkin marilah sama-sama untuk membuka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita memasuki acara berikutnya. Yang selanjutnya itu mungkin tak kenal maka tak sayang ibu-ibu, maka izinkan kami memperkenalkan rekan-rekan kami. Sebelumnya kami dari Universitas Sriwijaya Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Dan yang selanjutnya mungkin rekan-rekan saya akan menyampaikan materi tentang inovasi produk. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Musayani, saya dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, angkatan 2021, sekarang semester 5, berkuliah di jurusan perikanan. Nah, tadi kan rekan-rekan saya sudah menyampaikan mengenai permasalahan dan juga dampak dari kekurangan gizi, membahas tentang gizi. Nah, di sini Selain kami membahas mengenai gizi, kami juga di sini membahas mengenai inovasi produk. Mungkin ibu-ibu di sini, kita semua di sini mungkin mayoritas orang Palembang ya, yang sudah tidak asing mengenai ikan dan juga produk-produk perikanan. Nah, produk-produk perikanan ini yang kita kenal biasanya itu seperti PMP, T1, model, laksan, dan banyak lagi produk-produk perikanan yang kita ketahui. Nah, mungkin di sini merupakan makanan yang mengandung gizi yang bernilai tinggi seperti teman-teman rekan-rekan saya sampaikan tadi. Ada nih produk perikanan selain PMP, selain model, selain makanan-makanan berkuah seperti ini yang juga bisa diolah, yang juga bisa dijadikan sebagai makanan ringan atau cemilan. Nah, biasanya cemilan di sini untuk anak-anak, kalangan dewasa, orang tua itu menyukai. Nah, dari kami di sini membuat stik ikan. Nah, stik ikan di sini bisa teman-teman bagikan. Produknya juga kawan-kawan boleh di. Nah, kami di sini membuat stik ikan menggunakan olahan daging ikan. Mungkin ibu-ibu di sini juga udah pernah makan ini. Biasanya produk ini ada di waktu lebaran, waktu lagi kumpul-kumpul. Biasanya kita
suka beli produk kayak stik gini. Nah, mungkin setahu saya ya ibu-ibu mungkin ada tuh stik ikan atau telur gabus kalau bahasa daerah saya namanya. Itu dari tepung dan pakai santan kalau nggak salah ya, pakai tepung ketan. Nah, pakai telur. Nah, di sini itu menggunakan tepung juga, tapi dengan tambahan ikan, daging ikan. Jadi untuk contohnya ini kami menggunakan daging ikan gabus. Sebenarnya bisa untuk produk ikan apa saja, menyesuaikan. Nah, kalau di produk kami kali ini menggunakan ikan gabus. Nah, jadi mungkin ibu-ibu bisa mengolah ikan untuk makan-makanan anak-anaknya. Tidak hanya ikan digoreng, tidak hanya membuat pempek, tidak hanya membuat model, tapi ibu-ibu juga di sini bisa dan kawan-kawan bisa mencoba membuat ikan ini untuk sebagai makanan cemilannya. Nah, untuk detail lebih lanjutnya mungkin akan disampaikan sama rekan saya. Baik, terima kasih. Mungkin materi selanjutnya itu mengenai pengertian stik ikan. Perlu kita ketahui bahwa stik ikan itu adalah produk olahan yang umumnya terbuat dari daging ikan yang diolah dan dicampur dengan bahan lain seperti tepung dan bumbu. Campuran ini kemudian dibentuk menjadi stik dan dapat diolah dengan metode seperti penggorengan atau pemanggangan, seperti yang ibu-ibu lihat pada produk kami tersebut. Stik ikan itu juga mengandung keunggulan, yaitu keunggulan stik ikan itu meliputi kemudahan konsumsi, rasa yang lezat dan bervariasi dalam penyajiannya, dan juga praktis untuk disiapkan dan dimakan tanpa perlu proses masak yang rumit. Produk ini juga dapat menjadi alternatif cemilan sehat karena menggunakan daging ikan yang kaya protein. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan apa sih manfaat yang dari stik ikan ini sendiri. Yang pertama itu sumber protein. Stik ikan ini yang terbuat dari daging ikan menjadi sumber protein yang baik. Nah, dia memiliki kandungan esensial untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel tubuh. Nah, selanjutnya dia juga memiliki omega 3 asam lemak yang umumnya kaya akan omega 3 yang memiliki manfaat untuk kesehatan jantung dan otak serta sistem saraf. Nah, kemudian konsumsi stik ini seringkali disukai karena kemasan dan cara penyajian yang mudah menjadikannya pilihan praktis untuk cemilan atau hidangan. Nah, untuk stik ikan ini juga memiliki banyak varian rasa, diantaranya bumbu dan rempah-rempah memberikan rasa yang menarik dan bisa disesuaikan dengan preferensi individu. Nah, yang terakhir, manfaat yang terakhir yaitu adalah cemilan ini kaya akan manfaat yang bisa disiapkan dengan benar. Stik ikan dapat menjadi alternatif cemilan sehat dengan kandungan nutrisi yang baik. Oke, baiklah, itu tadi materi dari teman-teman kami. Dan selanjutnya ada video nih dari tentang pengolahan perikanan. Marilah kita saksikan bersama-sama video tersebut. Mungkin ibu-ibu di sini kan sudah tahu nih nugget, tadi ada stik ikan. Mungkin ibu-ibu bisa mencoba membuatnya di rumah untuk anak-anak yang tidak suka makan ikan. Mungkin bisa dicoba dengan membuat olahan dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini Ambu membuat stik ikan tenggiri. Stiknya gurih dan renyah,
saja rasanya ini enak sekali, bikin ketagihan dan juga unik. Kenapa? Karena stiknya ini tidak sama seperti stik yang lain. Stik kali ini berbahan dasar dari ikan tenggiri. Ini cocok banget dijadikan sebagai cemilan di rumah ataupun mungkin dijadikan sebagai ide untuk berjualan. Nah, yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai. Baiklah, yang pertama kita akan siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada 1 kg tepung terigu. Tepung yang kita gunakan adalah tepung terigu protein rendah agar nanti hasil stiknya lebih renyah. Atau tepungnya ini bisa kita mix dengan tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini akan menjadikan nanti stiknya jadi lebih renyah. Tetapi penambahan tapioka ini akan menjadikan si stiknya lebih menyerap minyak dibandingkan dengan hanya menggunakan tepung terigu saja. Berikutnya adalah 2 butir telur. Nah, telurnya adalah telur dengan suhu ruang. Kalau misalnya baru keluar dari kulkas, biarkan dulu sampai masuk ke dalam. Selanjutnya kita akan tambahkan bumbu halus. Di sini bumbu halusnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan kencur. Kita haluskan dengan menggunakan sekitar 50 ml air. Kita haluskan bumbu halusnya sampai benar-benar halus agar lebih mudah kita bisa menggunakan blender. Dan jika ada yang tidak suka kencurnya ini bisa kita skip, cukup haluskan bawang merah dan bawang putih saja. Lalu kita masukkan margarin, ini sebanyak sekitar 40 gram atau sekitar 3 sendok makan margarin. Selanjutnya kita masukkan daging ikan tenggiri yang sudah kita haluskan seperti ini. Nah, kalau misalnya di daging hitam seperti ini, dihaluskannya dagingnya saja tanpa kulit. Nah, kalau yang ini dihaluskan dengan kulitnya, jadi agak berwarna hitam. Pastikan tidak ada duri ataupun kulit yang tertinggal. Lalu untuk bumbunya kita masukkan ketumbar bubuk, kemudian kunyit bubuk, agar nanti stiknya agak berwarna kekuningan, tidak berwarna hitam, dan juga untuk menghilangkan bau amis. Lalu kita masukkan garam, kemudian kita masukkan kaldu bubuk, dan ada satu bahan lagi yang lupa tidak direkam, yaitu kita masukkan lada bubuk. Nah, kemudian semua bahan ini akan kita aduk-aduk, kita uleni sampai semua bahannya tercampur rata dan kalis. Adonan yang dibuat ini tidak ditambahkan lagi air, tapi nanti tergantung dari kelembapan tepungnya. Ada beberapa tepung yang memang memerlukan air lebih banyak, apalagi kalau misalnya tepungnya ini kita mix dengan tambahan tepung tapioka. Kalau misalnya kita menambahkan tepung tapioka, cairan yang dibutuhkan pun akan lebih banyak, nanti disesuaikan saja. Nah, kalau adonan ini hanya mengandalkan cairan dari bumbu tadi sebanyak 50 ml, kemudian dari telur dan juga cairan yang terkandung pada daging ikan tenggiri. Cairan pada adonan ini sengaja tidak terlalu banyak, dan ini akan membuat ketika kita menguleninya agak sedikit kesulitan ya, atau sedikit pegal. Nah, makanya kalau misalnya pegal, kita bisa meminta tolong pada orang yang memiliki tenaga yang lebih ekstra, ataupun akan lebih mudah jika kita memiliki alat pengaduk sehingga ketika kita mengaduknya tidak terlalu sulit. Nah, ini sudah kali seperti ini adonannya, dan ini kalau misalnya sudah kali seperti ini sudah siap kita cetak. Nah, sekarang kita akan siapkan cetakannya. Di sini aku menggunakan ketebalan yang nomor 7. Lalu kita ambil sedikit adonan dan kita pipihkan seperti ini. Kalau misalnya bentuknya masih tidak bagus seperti ini, kita ulangi saja sampai nanti bentuknya halus, mulus, dan lebih rapi. Kita giling berkali-kali seperti ini. Nah, kalau sudah halus, sudah bagus seperti ini, kita akan masukkan ke bagian yang ini. Ini akan memotong adonannya menjadi panjang-panjang seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita gunting atau kita potong sesuai dengan selera kita. Jika adonannya agak sedikit berserat, jadi agak menempel karena dari ikannya, kita bisa pisah-pisahkan dulu seperti ini. Nah, ini karena adonannya kering, jadi adonannya ini tidak akan saling menempel, tidak usah menggunakan tepung. Kalau adonannya sudah cukup banyak seperti ini, kita bisa mulai menggorengnya. Kita siapkan minyak goreng. Gunakan minyak goreng yang cukup banyak agar nanti stik yang kita goreng semuanya terendam oleh minyaknya. Biarkan dulu sampai minyak gorengnya benar-benar panas. Nah, kalau sudah panas seperti ini, kita akan masukkan adonannya. Nah, ini ketika masuk, kita aduk-aduk sebentar dan adonannya ini akan agak sedikit mengembang. Kalau misalnya sudah agak sedikit kekuningan seperti ini, langsung kita kecilkan api kompornya agar nanti stiknya tidak terlalu berwarna kecoklatan. Kita goreng
goreng steaknya sampai matang. Ini terlihat dari gelembung-gelembung pada minyak yang sudah mulai menghilang. Nah, jika sudah mulai menghilang gelembungnya, kemudian warnanya juga sudah mulai agak sedikit kuning kecoklatan, ini sudah siap kita angkat. Dan kita lanjutkan sampai semua adonan habis. Nah, ini dia steaknya sudah matang, sudah siap kita sajikan ataupun kita kemas. Ini rasanya enak banget, rasa ikannya terasa banget gurih dan tentu saja ini sangat renyah. Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton tayangan Abu-Abu. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video cara pembuatan steak ikan yang bisa ibu coba di rumah. Mungkin itu tadi materi penyampaian materi dan video cara pembuatan steak ikan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya mengenai materi gizi ataupun inovasi produk. Boleh, kalau ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan. Mungkin jika tidak ada, maka berakhirlah pula acara kita pada siang hari ini. Dan mungkin